Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Profesor. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan coba membuat satu buah database atau kita akan merancang sebuah database beserta dengan relasi database tersebut. Database yang akan kita buat adalah kita akan coba membuat sistem pendataan nilai akademik siswa. Jadi kita akan membuat database untuk penilaian siswa. Oke, tabel yang akan kita buat ada beberapa, misalnya ada tabel siswa, tabel nilai, pelajaran, tabel guru, ada jadwal juga, dan tabel kelas. Oke, langsung kita mulai saja untuk pembuatan databasenya. Nah, pada pembuatan database kali ini kita akan menggunakan semua menu yang ada di PHPMyAdmin. Pada video sebelumnya kita sudah mencoba membuat menggunakan bahasa query SQL. Nah, karena kita menggunakan PHPMyAdmin, kita akan diberi kemudahan untuk membuat database menggunakan menu-menu yang sudah tersedia di PHPMyAdmin. Jadi akan lebih cepat dan lebih mudah. Oke, kita buat baru databasenya. Misalnya databasenya adalah namanya ya, nama database, nama basis data adalah sistem penilaian ya. Kita kasih nama misalnya penilaian siswa. Oke, kita langsung buat saja. Oke, database sudah terbentuk, namanya penilaian siswa. Sorry, ini kurang S, nggak apa-apa. Nah, kita buat tabel. Nama tabel yang pertama misalnya tabel siswa itu sendiri pastinya, ya kan? Berarti kita buat tabel siswa. Ada berapa kolom yang akan kita buat? Misalnya nanti ada NIS, nama, alamat, nomor telepon, kode kelas, dan macam-macam. Mungkin kita butuh ada 5. Kita sini kasih 5, kita kirim. Oke, yang pertama adalah nomor induk sekolah, atau kalau ini anak sekolah NIS, tipe datanya varchar, misalnya nomor induknya ada 10. Nah, ini kita jadikan sebagai primary key atau kata kunci dari sebuah tabel. Selanjutnya ada pasti nama, tipe datanya varchar, kasih 20. Terus ada alamat, pastinya varchar, kasih 30. Terus ada misalnya nomor telepon, pasti datanya adalah integer. Yang terakhir kita kasih kode kelas, karena dia pasti punya kelasnya di kode berapa. Kita kasih kode kelas untuk relasi dengan tabel kelas. Oke, kita simpan. Oke, tabel yang pertama sudah terbentuk. Kita buat tabel yang kedua. Masuknya adalah tabel guru. Yang kedua adalah tabel guru. Guru berarti ada misalnya nomor induk pegawai pastinya. Kita set sebagai primary key. Terus pasti ada nama, alamat,
Setelah itu, nah, guru ini mengampu pelajaran apa? Kita kasih kode pelajaran. Ini adalah varchar. Oke, kita save. Sorry, ini belum ada kode pelajarannya. 4. Simpan. 2 tabel. Kita buat tabel yang ketiga adalah tabel pelajaran ya. Ada pelajaran itu apa aja? Pelajaran. Nah, yang pertama pasti kode pelajaran. Ini sama nilai namanya dengan yang ada di tabel guru tadi. Nah, ini kita set 4. Terus ini sebagai primary key. Oke. Habis kode pelajaran pasti ada nama juga dong, nama pelajarannya dong. Nama pelajarannya pasti ada ruang kelasnya di mana. Terus ada waktunya ya kan, jam berapa. Waktu berarti tipe datanya adalah kita kasih date time aja, tanggal dan waktu. Kalau date time tidak ada value-nya. Kita simpan. Oke, sudah ada 3 tabel. Kita buat tabel yang keempat adalah tabel nilai itu sendiri. Ada tabel nilai. Nilai kita kasih yang pertama adalah misalnya, nah nilainya itu dari mana? Nomor induk siswanya pastikan. NIS. Kita lihat di siswa ya. Sorry, saya buka siswa. Untuk primary key-nya tadi adalah NIS ya. Saya takut salah. Dan ini sebagai primary nanti akan berrelasi dengan tabel nilai. Ini varchar. Dua digit ya. Sorry, 3 digit pasti. Sorry. NIS itu bukan nilai 10. Terus habis NIS tentunya ada pelajarannya apa. Kode pelajaran. Terus pasti ada nilai UTS. Nilainya berapa? Ini tadi 10. Terus ada nilai UAS. Oke, saya cukup menambahkan nilai UTS dan UAS saja sebagai contoh. Saya simpan. Oke, di tabel nilai ini tidak saya tampilkan sebagai NIS-nya sebagai primary. Kode pelajaran juga sebagai index karena nanti NIS ini akan berrelasi dengan primary di NIS ini ya. Jadi tidak perlu saya kasih primary di tabel untuk nilai. Sekarang tabel yang kelima adalah tabel jadwal. Kita buat tabel jadwal. Nah, di jadwal ini pasti ada namanya kode pelajaran. Pelajarannya itu kodenya apa, jadwalnya jam berapa. Ini juga sama, kode pelajaran. Terus ada gurunya juga, berarti NIP. Saya lihat di tabel guru dulu, apakah namanya sama.
Oke, NIP sebagai primary key. Varchar juga 10. Terus ada namanya, sini ada hari pasti, harinya apa, jadwal kan, kita kasih date, terus ruang berapa. Oke, sudah kita simpan. Nah, sekarang sudah ada 5 tabel yang terbentuk untuk penilaian siswa. Di sini ada siswa, pelajaran, nilai, jadwal, dan guru. Sekarang kita akan buat relasinya antar tabel ini agar berelasi satu sama lain. Maka itu pentingnya normalisasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, untuk normalisasi kita klik di database. Di database penilaian siswa kita klik, sudah ada 5 tabel, kita klik lainnya terus di signer. Nah, di sini sudah ada 5 tabel yang terbentuk, kita atur yang baik. Siswa, nilai, tabel guru, pelajaran, jadwal. Jadi nanti bisa diatur-atur sendiri. Oke, kita kalau mau nge-save halaman ini, kita bisa save di sini, simpan halaman. Ini nama halaman ini misalnya relasi nilai. Kita kirim. Oke, namanya adalah relasi nilai. Sekarang kita buat relasi antar tabelnya. Relasi yang pertama adalah tabel siswa dengan tabel nilai. Ini adalah primary key, ini adalah kita set sebagai foreign key atau index. Kita klik relationship. Ini adalah untuk merelasikan tabel. Yang kita pilih pertama adalah kunci rujukan atau primary key. Kita klik, terus kita pilih foreign key. Foreign key-nya adalah nilai. Klik. Galat indeks hilang pada kolom. Jadi di sini di tabel nilai ini belum ada tabel indeks atau foreign key. Nah, kita buat dulu tabel indeks di foreign key. Kita buat indeks atau Unix ya. Kita ke sini dulu. Select table. Nah, di sini belum ada. Kita centang. Kita buat sebagai Unix. Oke, tanda Unix itu adalah kunci yang warnanya abu-abu, Unix. Oke, kita cek juga di kode jadwal. Di tabel jadwal. Tabel jadwal juga belum ada. Kode pelajaran ini set sebagai Unix juga. Oke, NIP-nya juga kita buat sebagai Unix. Oke, jadi untuk berelasi dengan tabel yang lain, primary key harus berelasi dengan Unix table atau foreign key. Oke, sekarang kita ke designer lagi. Lainnya designer. Oke, jadi ingat, setelah kita merapikan tabel ini, tabel-tabel sudah rapi, kita simpan dulu tabelnya. Kalau enggak nanti pasti tabelnya akan berantakan dari awal lagi. Oke, sekarang kita relasikan, kita klik di create relationship. Ini adalah primary key, ini adalah foreign key. Nah, create relationship foreign key. On delete ini ada 4 pilihan, ada cascade, set null, no action, dan restrict. Kalau kita set cascade, maka jika tabel siswa ini dihapus NIM-nya, maka di tabel nilai NIM-nya juga akan terhapus. Tapi kalau set null, di tabel nilai akan menjadi null.
Kalau no action tidak akan terjadi apa-apa di tabel nilai. Kalau restrict berarti di tabel nilai ini tidak boleh dihapus. Cascade. Oke. Oke, sudah berelasi NIS dengan NIS, tabel mahasiswa dengan tabel nilai. Relasi yang kedua adalah kode pelajaran dengan nilai. Karena kita pasti nanti tahu nilainya ini, tapi kode pelajarannya apa? Nama pelajarannya. Jadi cuma kode pelajaran di sini dong. Jadi ada siswa ini, nilainya ini dengan kode pelajaran ini, tapi nama pelajarannya nggak tahu. Kita relasikan biar kode pelajaran ini muncul dengan nama pelajaran, seperti itu. Nah, buat create relationship lagi, klik di primary key, klik di kode pelajaran. Oke, nah ini sama, di kode pelajaran belum ada Unix atau indeks foreign key-nya ya. Kita ke tabel nilai dulu, kita simpan halaman dulu. Oke, biar tidak tekan lagi. Saya buka ke di sini aja ya, tabel kedua tadi. Di tabel penilaian siswa di sini ada nilai. Di struktur, nah kode pelajarannya belum ada indeksnya, kita centang terus kita kasih Unix. Oke, sudah. Kita balik ke tab ini, kita refresh. Oke, di kode pelajaran sudah ada Unix, kita relasikan kembali kode pelajaran untuk primary key, kode pelajaran yang di tabel nilai untuk foreign key. Oke, kita cascade. Oke, sudah berelasi seperti ini. Oke, relasi yang ketiga adalah antara tabel guru dengan tabel pelajaran. Kan nggak mungkin guru ini mengajar mata kuliah mata pelajaran apa, kita nggak tahu, hanya tahu kode pelajarannya ini. Nama pelajarannya apa, kita nggak tahu. Kita relasikan. Nah, di sini belum ada indeksnya juga, kita buat dulu di tabel guru ya. Di tabel guru kita klik di struktur. Nah, kode pelajaran kita centang, kita kasih Unix. Oke, sudah. Kita ke desain lagi, kita refresh. Oke, sudah muncul. Sekarang kita create relationship lagi. Kode pelajaran ini untuk primary-nya, ini adalah foreign key-nya. Oke, kita cascade juga. Kita oke. Oke, relasi sudah terbentuk kembali. Nah, yang belum adalah jadwal. Nah, guru ini di sini pasti punya jadwal dong. Mengajar mata kuliah pelajaran jam berapa. Oke, di sini ada primary key untuk nomor induk pegawai, di sini ada indeks untuk induk nomor pegawai. Kita klik relationship, pilih kuncinya, pilih foreign key-nya. Oke, sudah ada. Nah, sekarang dia sudah punya jadwal, tapi jadwalnya ini untuk mengajar pelajaran apa? Nah, harus kita relasikan juga pelajarannya apa. Dia sudah punya jadwal nih, jam berapa, ruangnya apa. Tapi pelajarannya kan nggak tahu. Kita relasi juga pelajaran dengan tabel pelajaran. Kita lewat create relationship, pilih kunci, pilih foreign key. Oke, ini sudah terbentuk relasi antar tabel. Tabel siswa berelasi dengan tabel nilai. Tabel nilai berelasi dengan tabel guru. Tabel pelajaran ini berelasi dengan guru, berelasi dengan nilai, berelasi dengan jadwal. Itu adalah relasi antar tabel. Oke.
Jangan lupa kita simpan halamannya. Oke, modifikasi telah disimpan. Jadi tabel 5 ini sudah berrelasi. Jadi database untuk penilaian siswa ini sudah bisa dipakai untuk membuat sistem penilaian siswa. Jadi database sudah terbentuk, kita tinggal membuat sistemnya, penilaiannya seperti apa. Terserah mau menggunakan program apapun itu, menggunakan web, menggunakan Java programming, atau apapun itu. Ini adalah database yang sudah kita buat menggunakan bahasa SQL. Seperti ini ya, ada 5 tabel yang sudah berrelasi. Oke, sekarang kita sudah simpan halamannya. Kita juga bisa membuat tabel ya, mungkin dari sini. Tuh, kita bisa buat tabel baru di sini. Kita isi lagi, terus nanti akan kembali ke situ lagi. Oke, penilaian siswa lainnya desainer. Oke, di sini sudah terrelasikan. Nah, misalnya kalian butuh untuk pembuatan tugas ya. Ini bisa langsung kalian screenshot atau kalian snipping tool untuk relasi antar tabel ini untuk dilampirkan di skripsi atau tugas. Pasti ada perancangan database secara konsepnya itu seperti apa, relasi-relasinya. Ini nanti akan ditampilkan di skripsi. Oke, kita kembali ke database penilaian siswa. Nah, ini sudah ada 5 tabel yang sudah terbentuk dan sudah kita relasikan tadi. Nah, ketika kita ingin mengambil database ini, kita bisa mengekspornya ke server. Misalnya kita membuat website. Nah, database ini filenya itu seperti apa sih? Nah, gimana caranya agar database ini kita bisa ekspor ke hosting, atau misalnya kita membuat aplikasi web kan, pasti database ini kita butuhkan kan. Nah, kita ekspor database ini, penilaian siswa, klik, kita ekspor, klik di ekspor. Nah, oke, kita buat nama databasenya apa? Nilai siswa, nilai lah ya kita buat. Oke, formatnya apa? Kita pilih SQL aja. Oke, template-nya nggak ada, kita buat, kita kirim. Otomatis database itu akan terdownload di penilaian siswa. Ini adalah hasil dari database yang sudah kita buat, penilaian siswa. Nah, nanti kalau mau mengimpor, kita tinggal impor aja. Itu aja. Jadi database yang sudah kita buat tadi, kita bisa ambil filenya. Ini ada filenya penilaian siswa .sql atau .sql, formatnya SQL. Oke, cukup sekian untuk perancangan database beserta relasi antar tabelnya. Kita tadi menggunakan database penilaian siswa dengan membuat 5 tabel. Silahkan dipraktekkan. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.